Jangan sampai saudara punya banyak uang tapi kehilangan Tuhan. Saudara jangan berpikir orang kehilangan Tuhan itu kalau sudah pindah agama. Tidak. Ketika engkau tidak bisa merasakan damai dalam hatimu, kamu sesungguhnya sedang kehilangan Tuhan dalam hidup. Demikianlah jadinya. Demikianlah jadinya. Dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, apa tujuan hidup kita? Untuk kaya atau mengumpulkan harta diri bagi diri sendiri, lalu kita jauh dari Tuhan? Jangan sampai. Karena demi kekayaan, demi uang, kita menjadi tidak kaya di hadapan Tuhan. Pegang Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta sama sekali tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan. Saudara, mungkin kita gak bisa mewariskan banyak harta ke anak kita. Tetapi paling tidak wariskan kebenaran. Kebenaran itu akan menjagai dia. Kebenaran itu akan sanggup membuat dia sukses, Bapak Ibu Saudara. Berikan nasihat-nasihat firman kepada keluarga, kepada orang yang kita kasihi. Firman itu sanggup kok berdaya cipta. Kalau kita mengumpulkan harta hanya untuk diri sendiri, lalu tidak kaya untuk di hadapan Allah, Tuhan katakanlah itu, hai engkau orang bodoh. Nah, Alkitab katakan kalaupun kamu peroleh seluruh dunia, apa gunanya kalau kehilangan nyawa? Kenapa seseorang kehilangan nyawa? Karena dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Jangan sampai saudara punya banyak uang tapi kehilangan Tuhan. Saudara jangan berpikir orang kehilangan Tuhan itu kalau sudah pindah agama. Tidak. Ketika engkau tidak bisa merasakan damai dalam hatimu, kamu sesungguhnya sedang kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Shalom. Ketika kamu sudah gak bisa merasakan damai, berarti kamu kehilangan Tuhan. Tuhan gak hilang, tapi kamu kehilangan dia, kehilangan jejaknya, kehilangan kasihnya dalam dirimu ini. Kamu gak bisa rasakan lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita hari ini. Ayo, jangan sampai ya, karena kenikmatan dunia kita menjadi miss dengan Tuhan. Sekarang kita masuk. Kalau begitu Pak, kami sepakat deh mau mengumpulkan harta di surga. Bagaimana caranya? Nah, itu kan. Oke, yang pertama caranya adalah berbagi kepada orang miskin. Saudara mau mengumpulkan harta di surga? Berbagilah kepada orang miskin. Dikatakan juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Saudara, sebagai anak Tuhan, belajar memberi walaupun hal kecil. Jangan tunggu kamu kaya raya baru bilang, Pak tunggu nanti saya punya uang banyak, gajiku tunggu 10 juta sebulan ya Pak, baru saya berbagi. Saya yakin setelah 10 juta itu pun kurang. Berbagi itu mulai dari hatimu. Mengumpulkan harta di sorga yaitu dengan rela meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikut Yesus. Hanya dengan mengikut Yesus maka dia memperoleh bahkan 100 kali lipat dan hidup yang kekal di tempat yang kekal. Mungkin saudara ada yang saudara tinggalkan hari-hari ini karena ikut Tuhan. Saudara tinggalkan mungkin pekerjaanmu, saudara tinggalkan kesibukanmu. Ada orang sampai meninggalkan pertemanannya dulu supaya bisa beribadah ini. Dengar baik, itu gak berakhir begitu saja. Makanya walaupun kamu mungkin diecekin orang di luar sana, jangan kamu langsung kecewa. Jangan kamu langsung menyerah. Saudara, ada harta yang sedang kau kumpulkan di sorga. Saudara, dengan saudara datang ibadah, walaupun hujan tadi, walaupun gerimis, walaupun macet, saudara sedang kumpulin harta di sorga. Amin. Saudara tutup usaha, Pak Boy tutup bengkelnya misalnya untuk datang ibadah. Ini lagi kumpulin harta di sorga. Makanya tidak sia-sia ibadah saudara ini. Tidak sia-sia saudara berlutut berdoa menyembah Tuhan di rumah. Tidak sia-sia. Setiap kali engkau beribadah, ketahuilah engkau mengumpulkan harta di sorga. Dan itu tidak akan pernah hilang. Ngengat dan karat tidak ada di sana. Pencuri tidak dapat mencurinya. Dan tidak akan pernah tertukar saudaraku. Saudara datang malam ini beribadah melayani tidak sia-sia. Saudara melewati macet, saudara mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa ngantuk tidak sia-sia. Apa yang kamu kerjakan walaupun kamu udah capek seharian, tapi saudara hari ini kamu datang ibadah tidak sia-sia. Ada harta yang kamu akan nikmati. Amin. Kalau kita tadi katakan di sorga dan juga di hidup yang sekarang ini.